Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Hadratal Muhtaramin, para kiai, para bunyai, jajaran Dewan Syuro, DPC PKB Kabupaten Banyuwangi, jajaran Dewan Tanfid, anggota fraksi DPRD Provinsi, Bu Makmulah, Mas Ubaid, kurang satu, oh enggak ya? Dua ya? Oh, yo, belum datang. Para ketua DPAC, jajaran pengurus DPAC, jajaran pengurus Banom, dan teristimewa untuk tokoh kita, Gus Maki. Saya sengaja jauh-jauh datang ke Banyuwangi, selain sudah kangen dengan jajaran pengurus DPC dan DPAC, tapi juga memang sudah lama nggak ketemu Gus Maki. Sejak sebelum bertempur, saat bertempur, sampai selesai bertempur, itu nggak pernah ketemu sama beliau. Meskipun terus kita saling komunikasi dan terus mendoakan. Terima kasih Gus Maki telah berhasil menjaga dan membesarkan marwah Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuwangi. Ini bukan main-main, memang salah satu ikhtiar maksimal untuk menjaga marwah partai itu ya, diantaranya yang paling bagus itu nyalon melalui pemilu legislatif maupun pemilu kada. Levelnya Gus Maki ini sama dengan Gus Muhaimin. Nggak ada ketua umum yang berhasil nyalon presiden atau wakil presiden kecuali Gus Muhaimin. Gus Maki juga begitu. Di saat kader-kader kita tawari pada nggak ada yang berani, alhamdulillah ada orang yang nggak tahu itu sadar apa enggak, tapi nggak penting, yang penting berani dan terbukti. Ini yang luar biasa itu, terbukti. Ya masalah takdir belum ke kita, mungkin ikhtiar kita yang kurang. Ikhtiar kita yang kurang. Kalau saya bukan takdirnya yang belum, tapi ikhtiar kita yang kurang, akhirnya takdirnya belum. Buktinya incumbent karena ikhtiarnya kuat, ya akhirnya jadi lagi. Meskipun ada incumbent yang ikhtiarnya kuat tapi nggak jadi. Contohnya mana? Lumajang. Nah kalau itu baru takdir. Tapi kalau Banyuwangi, menurut penilaian saya, ikhtiar jajaran PKB, mulai dari DPC, DPAC, DPRD, itu masih kurang. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk menatap masa depan yang lebih baik bagi Banyuwangi. Karena Banyuwangi ini masih jauh dari puncak keemasan yang pernah dicapai oleh Banyuwangi. Hari ini Banyuwangi kursi DPRD PKB 9. Sementara puncak kejayaan PKB Banyuwangi itu kursi yang diraih berapa? 17. Kurang 6. Kurang 8.
kurang 8. Masih jauh. Nah, momentum yang bagus di pemilu kada 2024 ini harus terus kita optimalkan sehingga 2029 ya kalau toh belum bisa mencapai puncak kejayaan dalam arti jumlah kursi yang diraih, ya puncak kejayaan dalam arti kemenangan PKB di dalam pemilu legislatif 2029. Allahumma amin. Jadi mencapai puncak kejayaan itu ada 2. 1, menyamai kursi yang pernah diraih. Kalau belum memungkinkan, ya menyamai reputasi yang pernah diraih. Apa reputasi yang pernah diraih? Yaitu menjadi ketua DPRD atau menjadi pemenang pemilu. Alhamdulillah Jawa Timur meskipun mengalami dinamika sudah 2 kali selama masa pemilu kita meraih reputasi sebagai pemenang pemilu, yaitu 2024 hari ini dan 2014. 2019 kita kalah lagi, 2024 naik lagi. Nah, kita terus berjuang agar ini reputasi ini enggak turun. Kalau untuk raihan kursi memang masih agak jauh. Kursi tertinggi Jawa Timur 33. Hari ini di PKB Jawa Timur kursinya 27, kurang 6. Mending lah, masih mending dibanding Banyuwangi. Kurangnya 8. Ya, kurangnya 8 dari 17. Kita kurang 6 dari 33. Nah, ini terus kita konsolidasi. Dan semua ini tidak lain karena kemampuan kita, para pengurus, mulai DPC, DPAC, DPRT, didukung tokoh-tokoh kita, dan dengan semangat kemandirian yang semakin hari semakin terlihat, bahwa PKB pada saatnya memang harus menjadi partai yang mandiri. Partai yang tidak tergantung pada siapapun, tapi partai yang tergantung pada diri kita sendiri, seluruh kader-kader partai. Inilah yang terus diupayakan oleh Gus Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB. Bapak Ibu sekalian, para kiai, para bunyai, dan jajaran pengurus PKB yang saya banggakan. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, meskipun dengan ikhtiar-ikhtiar yang ekstra, seharusnya kemarin jadwal yang kita sepakati untuk saya silaturahim ke Banyuwangi. Tapi ternyata kemarin tidak ada penerbangan dari Jakarta ke Banyuwangi. Sampai saya minta datang langsung ke Layen, coba urus ke Layen. Siapa tahu masih ada kursi 1 aja pokoknya. Kalau ada kursi 1 saya berangkat masuk nak mburi dewe gak apa-apa. Ternyata bukan karena habis tiketnya, tapi karena memang tanggal 13 kemarin tidak ada penerbangan. Sama dengan tanggal 11. Jadi ternyata Banyuwangi ini agak sedikit mengalami penurunan dalam mobilitas. Berarti kehadiran orang ke Banyuwangi agak menurun akhir-akhir ini. Itu diantaranya gara-gara Gus Maki nggak jadi bupati. Lo dulu itu 2 kali loh. Saya itu sampai hampir tiap hari itu ngecek, siapa tahu karena habis tiketnya terus nggak muncul di aplikasi. Ternyata loh ini kok hanya satu-satunya. Itu pun yang menyelamatkan PKB. Satu-satunya penerbangan itu yang menyelamatkan PKB. Kalau PKB bilang berhenti Super Airjet gak usah terbang ke Banyuwangi, selesai sudah Banyuwangi. Makanya Banyuwangi harus terima kasih kepada PKB. Nah kok bisa begitu? Iyalah, Super Airjet itu miliknya siapa?
Itu pesawatnya PKB. Pesawatnya Pak Rusdi Kirana yang sekarang menjadi Wakil Ketua MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi bilang sama orang-orang Banyuwangi, kalian harus terima kasih sama PKB. Masih bisa terbang ke Banyuwangi dari Jakarta. Itulah kalau PKB ngamuk, kalau Gus Maki ngamuk, kemudian bilang, Pak Rusdi berhentikan itu penerbangan ke Banyuwangi, berhenti penerbangan ke Banyuwangi. Nah, alhamdulillah, meskipun hanya satu-satunya penerbangan, saya hari ini bisa sowan dan silaturahim kepada keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini bisa lebih memperkuat lagi ikhtiar-ikhtiar perjuangan kita untuk membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita terus bersolawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan senantiasa berharap syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Yang kedua, saya menyampaikan salam takzim Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar kepada para kiai, para bunyai, kepada seluruh kader PKB, khususnya kepada jajaran struktur Partai Kebangkitan Bangsa, mulai dari DPC, Dewan Syuro, Dewan Tanfid, pengurus DPAC, pengurus Banom, pengurus Ranting, para tokoh-tokoh PKB Kabupaten Banyuwangi dan seluruh kader PKB Banyuwangi. Saya menyampaikan titipan salam beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kali ini adalah menindaklanjuti kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh DPP PKB dengan melaksanakan roadshow konsolidasi se-Indonesia, seluruh DPW, DPC se-Indonesia sudah dilaksanakan kegiatan seperti ini dengan tema yang sama, sosialisasi hasil muktamar dan kebijakan PKB. Dari level nasional kita turunkan ke level provinsi dan kabupaten. Sehingga kegiatan ini juga berjalan untuk 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kita bagi jajaran pengurus DPW, kita bikin 5 tim. Masing-masing kita tugaskan ke berbagai daerah. Nah, sementara saya kebagian dan memang sengaja saya minta Banyuwangi yang paling jauh. Karena memang saya kangen dengan kader-kader PKB se-Banyuwangi. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, kita patut dan wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang diberikan kepada Partai Kebangkitan Bangsa, yang sampai hari ini menjadi partai yang terus menjadi sorotan berbagai pihak, mulai dari istiqomahnya di dalam memperjuangkan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama dan cita-cita perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, meskipun akhir-akhir ini dalam memperjuangkan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama tidak diewangi oleh struktur Nahdlatul Ulama. Tapi tidak apa-apa, karena yang kita bangun, kita ikhtiarkan adalah cita-cita pendiri Nahdlatul Ulama, bukan cita-cita pengurus Nahdlatul Ulama. Beberapa daerah mengalami satu kondisi yang agak, kalau menurut penilaian saya ya agak traumatik lah. Ngeluh, Pak Halim, ini NU sudah tidak berani bantu sama sekali, pengurus-pengurus NU.
Karena apa? Karena takut dipecat sama PBNU. Lah terus kenapa? Ya kita kan berat nanti kalau tidak dibantu oleh pengurus NU. Dan selama ini kan kita bantu NU. Kita mensupport NU. Nah, langsung saya pegang kalimat itu. Coba diulangi kalimatnya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Selama ini kita kan sudah membantu NU, mensupport NU. Pegang itu. Kita sejak dulu khidmatnya itu kepada Nahdlatul Ulama, bukan khidmat kepada pengurus Nahdlatul Ulama. Harus dibedakan. Kenapa? Supaya kita tidak mudah tergoyahkan hanya gara-gara kebijakan segelintir orang yang kebetulan jadi pengurus. Tidak boleh kemudian ketika pengurusnya begini-begini kita luntur, kita turun semangatnya ber-NU, tidak bisa. Karena bagi PKB, khidmat kepada Nahdlatul Ulama adalah sebuah keniscayaan tanpa syarat. Tidak boleh ada syarat. Sejak awal sudah saya kumandangkan. Nggak boleh kita khidmat kepada NU kemudian ada syarat. Oke, saya bantu NU, tapi nanti pengurus NU juga harus bantu PKB. Nggak boleh. Karena kita memperjuangkan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama, bukan cara kepemimpinan pengurus Nahdlatul Ulama. Ini tolong kader-kader Banyuwangi dipegang. Sehingga sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, bahkan muktamar PKB dirusui oleh PBNU, nggak ada masalah. Kita tetap khidmat kepada Nahdlatul Ulama. Ini harus dipegang, supaya tidak salah dalam memperjuangan itu. Karena kalau kita salah bergantung pada orang, nggak ada gunanya. Kita ngotot-ngotot berjuang selama ini nggak ada gunanya. Nah, disinilah justru ujian kita. Dengan kondisi seperti ini kita kemudian menjadi semakin yakin bahwa PKB adalah satu-satunya partai politik yang mempunyai wasilah perjuangan sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting. Dari mana kok ada wasilah perjuangan sampai kanjeng Nabi? Ya jelas. Karena yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dalam merumuskan nilai-nilai perjuangannya didukung, diilhami, diarahkan oleh para aulia dengan rujukan kitab-kitab sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang diperjuangkan NU hari ini yang kemudian kita perjuangkan beda jalur. Jadi sebenarnya kita dengan NU itu sama. Isi perjuangannya sama. Beda thoriqah. Kalau NU memperjuangkan apa yang sudah dirintis, cita-cita perjuangan para aulia, para ulama melalui jamiah sosial keagamaan. Sementara PKB memperjuangkan nilai-nilai yang sama melalui organisasi sosial politik. Ini sama-sama jalan. Masalah kemudian orangnya berbeda itu urusan lain. Tapi sampai kapanpun PKB harus terus berjuang untuk nilai-nilai kejuangan Nahdlatul Ulama. Nah, di sini posisi kita. Yang saya sebut dengan kemandirian. Nah, oleh karena itu kita patut terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsistensi kita di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin yang nggak pernah tidak direcoki. Yang inilah, yang itulah, yang ngerampok dan ngerampok PKB dari Gus Dur, tapi nggak penting semua itu. Yang penting adalah nilai perjuangannya. Nah, hari ini
sejak 2014. Setelah dipegang kendali langsung oleh Gus Muhaimin, PKB terus menanjak. Setelah mengalami turbulensi yang luar biasa di 2009. Pejuang-pejuang PKB lama pasti paham betul betapa hancur lebur kita di 2009. Banyuwangi dari 17 kursi 2009 jadi berapa? 6. Coba. Dari 17 kursi Banyuwangi 2009 tinggal 6. Sekarang naik merangkak jadi 9. Makanya sudah ditarget 2029 harus naik lagi, terus. Nah, kenapa kok bisa sehancur itu? 17 kok bisa jadi 6 itu kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena PKB tidak solid. Apa? Tidak solid. Nah, kalau sebuah organisasi politik yang butuh kepercayaan publik, kemudian internalnya tidak solid, ya jangan berharap bisa besar. Wong jero dhewe gak percaya karo awake dhewe ngongkon wong liya percaya. Nggak mungkin bisa. Nah, alhamdulillah sejak dipegang oleh Gus Muhaimin, karena kekuatan yang kita konsolidasikan begitu solidnya, 2014 naik, nambah kursi, RI naik, 2019 naik jadi 58, 2024 kemarin naik lagi jadi 68, kita targetkan 2029 menjadi 90 kursi DPR RI. Nah, ini harus diikuti oleh provinsi, oleh kabupaten. Ini target kenapa kita kemudian hari ini berkonsolidasi. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Kunci pertama kebesaran dan kejayaan PKB adalah solid. Solid dan solid. Kunci solid apa? Tegak lurus. Nggak bisa, nggak ada yang namanya soliditas tanpa tegak lurus. Sholat jamaah itu selalu solid. Kenapa? Karena tegak lurus. Imami siji, masya makmumi atusan ewu kayak di Masjidil Haram, tetap kompak. Kenapa? Karena imamnya satu. Dan tidak ada siapapun yang memposisikan diri antara makmum dengan imam. Itu kunci sulit. Nggak ada. Siapapun di belakang imam adalah makmum. Nggak ada kemudian orang sok, oh saya bukan makmum. Lalu terus saya apa? Saya setengah imam. Karena saya di belakangnya imam, tapi di depannya makmum. Ya nggak bisa, tetap makmum. Malah makmum yang melenceng. Ngijeni, gak nggak soft. Nah, kalau ada makmum nggak pakai soft, tugas makmum yang lain apa? Nendang supaya keluar dari soft. Kan gitu. Itu namanya solid. Nah, itu sudah kita buktikan. Jadi perjalanan sejarah PKB ini mulai dari 99 orang kaget-kaget semua. PKB langsung satu-satunya partai politik yang baru lahir pasca reformasi, yang langsung melejit dibanding partai-partai lain. Tapi dalam perjalanan kita terus kesalip dengan partai-partai yang baru. Oleh karena itu, paling tidak ini menjadi bahan introspeksi kita. Ke depan tidak boleh lagi. Kita harus kembali menjadi partai hasil reformasi. Kalau belum bisa menjadi pemenang mengalahkan semua partai lama, ya paling tidak kita jangan kemudian di bawahnya partai-partai yang lahir setelah reformasi. Gerindra misalnya, itu lahir setelah reformasi. Padahal partai-partai itu
Ya mohon maaf, itu bukan partai perjuangan, bukan partai jamaah, tapi partai perorangan. Gerindra, siapa pendirinya? Pak Prabowo. Nasdem, siapa pendirinya? Surya Paloh. Hanura, siapa pendirinya? Pak Wiranto. Apalagi? Demokrat, siapa pendirinya? Pak SBY. Bagaimana secara berdirinya? Jelas. Pak SBY mantan presiden kepingin punya partai politik, maka mendirikan Demokrat. Pak Prabowo pecahan Golkar, ingin mendirikan partai politik, lahirlah Gerindra. Kemudian Hanura Pak Wiranto, ingin mendirikan partai politik, lahirlah Hanura dan seterusnya. Kalau PKB tidak seperti itu. PKB lahir melalui sebuah proses aspirasi nasional. Setelah reformasi, hampir seluruh kader NU di semua tingkatan meminta kepada PBNU untuk menginisiasi kembali menjadi NU kembali menjadi partai politik atau mendirikan partai politik baru. Dua waktu itu aspirasinya. Ada yang banyak ingin, sudah NU kembali ke partai politik seperti dulu-dulu. Ada aspirasi kedua agar PBNU memfasilitasi berdirinya partai politik. Nah dari situ PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Ilyas Rukyat dan Gus Dur merespon, melakukan rapat, membentuk tim dan seterusnya, melahirkanlah pilihan kedua, yaitu mendirikan partai politik sebagai saluran aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama. Seperti usulan-usulan yang berkembang se-Indonesia. Nah jadi beda, sangat beda. Maka di PKB juga nggak ada pendiri. Gus Dur tidak pernah menyatakan diri beliau sebagai pendiri. Gus Dur, Kiai Ilyas, dan para kiai-kiai itu tidak menyebut dirinya pendiri, tapi deklarator. Tapi tidak apa-apa, kita menyebut beliau-beliau pendiri nggak apa-apa, meskipun beliau menyebut dirinya deklarator. Itu adalah sebuah kearifan yang menunjukkan bahwa PKB ini bukan lahir karena keinginan sekelompok orang atau segelintir orang, tapi karena keinginan seluruh warga Nahdlatul Ulama se-Indonesia merespon situasi politik pada saat itu yang disebut dengan masa reformasi. Nah di sini, ini yang membedakan kita dengan partai lain. Nah karena dilahirkan dengan cara begitu, maka berjuang di PKB menurut saya juga berbeda. Ada sanad politiknya, ada sanad perjuangan politik yang diraih, yang dimiliki oleh PKB karena proses kelahirannya, kemudian nilai-nilai kejuangannya yang tertuang dalam mabda siasi atau pedoman berpolitik Partai Kebangkitan Bangsa. Ada 9 mabda siasi. Nah, mabda siasi ini semua kader PKB harus tahu dan paham. Meskipun sebagian dari isi mabda siasi sudah dituangkan dalam Mars PKB. Membela yang benar, menjunjung keadilan, dan juga dituangkan dalam himne PKB. Makanya wajib bagi anggota DPR, kader PKB hafal Mars dan himne PKB. Makanya nanti pada saatnya harus ada ujian Mars PKB dan himne PKB dimulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Nanti kalau perlu bikin kelas khusus. Jadi kon maju sitok-sitok ke apa? Kayak zaman SD ngapalno lagu Indonesia Raya itu loh. Nah, saya yakin anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi belum semuanya hafal 100%.
Meskipun kelihatannya hafal. Kenapa? Karena dipandu dengan sound system dan musik. Nah, ada tagnya lagi. Tapi nek didelok toko ngarep, nek mripate gak ndelok layar, itu seringkali berbeda antara ucapan dan gerakan bibir. Itu kelihatan kalau nggak apa. Nah, nanti dimulai dari anggota DPRD-nya. Ya, setuju enggak diuji sekarang? Suruh maju satu persatu gitu ya. Saya yakin pasti belepotan. Pasti belepotan. Tak jamin 100%. Kenapa? Karena sudah pernah saya coba. Di beberapa daerah saya coba. Saya suruh maju. Nyanyikan Mars PKB. Ya udah, mulai aja nggak bisa. Harus dipandu. Terus apalagi himne, semakin. Karena apa? Karena jarang dinyanyikan. Nah, Mabda Siasi 9 Pedoman Perjuangan Politik Partai Kebangkitan Bangsa ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa, redaksionalnya disederhanakan tanpa mengurangi substansi dan wajib dipasang di kantor-kantor DPC, tempat-tempat pusat pertemuan PKB, kalau punya kantor PAC, kantor fraksi, kantor anggota FPKB yang punya ruangan-ruangan sendiri, misalnya DPRD Provinsi, DPR RI itu punya ruangan sendiri, itu wajib ada Mabda Siasi. Yang kedua, wajib ada logo partai. Yang ketiga, wajib ada foto deklarator Partai Kebangkitan Bangsa. Yang keempat, wajib ada foto ketua umum kita. Ini sudah menjadi keputusan politik, masuk dalam peraturan partai yang harus diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini juga dalam rangka mewujudkan soliditas yang sangat nyata dan sudah diakui oleh semua kalangan bahwa hari ini PKB adalah salah satu partai yang paling solid yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Dan ini harus kita pertahankan terus. Selain soliditas yang harus kita pertahankan betul-betul dengan terus menempatkan posisi pada porsinya. Posisi pada porsinya itu begini. DPP adalah pemegang hak kuasa tunggal secara hukum sebagai sebuah organisasi partai politik. Jadi legal standing PKB itu ada di DPP, bukan DPW, bukan DPC. DPW, DPC, DPAC itu adalah pasukan. Nah, DPP dipimpin oleh seorang ketua umum hasil muktamar menjadi mandataris tunggal. Muktamar Bali, baik sekarang maupun Muktamar Bali yang dulu, itu adalah sebutannya mandataris tunggal. Kenapa? Supaya solid. Supaya imam ini satu. Nggak ada imam lebih dari satu. Maka disebut mandataris tunggal. Ini ADART. Jadi ketua umum yang dipilih dalam Muktamar Bali kemarin, dan Muktamar Bali sebelumnya itu sudah pernah kita terapkan, ya disebut sebagai mandataris tunggal. Nah, sehingga kepemimpinan beliau sangat kokoh. Dan ini terbukti. Karena kita solid, ketika ada kader atau mengaku kader yang tidak sesuai dengan aturan main partai politik, kemudian diberhentikan sebagai anggota partai, meskipun dia terpilih sebagai anggota DPR RI, maka pengadilan pun menyatakan sah atas pemecatan itu, sehingga meskipun baru dilantik langsung dipecat, itu terjadi di 2024 ini gara-gara ono kader kok melok ngerusui muktamar internal.
Kalau itu sudah nggak peduli misanan. Ini demi soliditas, nggak bisa ditawar. Di saat kita punya gawe besar, yang namanya muktamar, di saat itu ada calon anggota DPRD terpilih malah ikut ganggu terlaksana muktamar. Apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi manapun, tidak ada pilihan kecuali memecat dan memberhentikan sebagai anggota partai. Dan itu terjadi. Yang satu adiknya Gus Ipul, dan itu sepupu saya, sepupunya ketua umum. Yang satu lagi ajudannya ketua umum PBNU. Semua sudah diganti, penggantinya sudah dilantik, SK Presiden sudah keluar semua. Meskipun sekarang dia masih ikhtiar ke pengadilan-pengadilan. Tidak apa-apa, itu hak warga negara. Nah, karena apa? Undang-undang partai politik menempatkan urusan internal betul-betul diselesaikan di dalam internal partai politik. Dan itu bukan hanya PKB. Jangan mengatakan PKB kejam, enggak. PKB mendisiplinkan kader. Nah, karena posisi semua itu adalah makmum. Makmum tidak boleh melampaui imam. Dan sekarang kita dalam menata organisasi, ini PAC perlu tahu, dalam menata organisasi enggak akan terjadi hiruk pikuk. Sudah ada 2 ketua DPW yang diganti. Tinggal tunggu SK. Enggak ada hiruk pikuk. Kenapa? Karena kita ajak ngomong baik-baik. Sampean selama jadi ketua DPW kan enggak berprestasi. Mana prestasi sampean? Malah sampean bikin ini. Wes, sekarang sampean pilih mana? Tetap bareng dengan kita, sampean kita carikan ini, kita besarkan tetap bareng-bareng dan seterusnya. Tapi tolong selamatkan partai. Dengan cara apa? Dengan cara sampean mengundurkan diri. Ya sudah, mengundurkan diri, selesai. Kita tidak akan melakukan seperti partai lain, hari ini mecat, ganti ketua, tanpa ada diskusi, tanpa ada dialog. Nah, ke depan tradisi ini akan kita lakukan. Ya, tradisi ini akan kita lakukan. Di saat atribut organisasi sosial keagamaan yang seharusnya melakukan itu, tapi malah gampang memecat kadernya, sebagai partai politik kita harus menggantikan peran-peran yang tidak diwujudkan oleh PBNU. Kita wujudkan di dalam pelaksanaan di lapangan. Sehingga kadang-kadang saya bingung, iki sing NU sing ndi lak ngono. Tapi nggak apa-apa, itu kewajiban kita sebagai kader Nahdlatul Ulama. Karena di sini adalah refleksi dari nilai-nilai perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab, Mbah Kiai Bisri, dan para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Itu terpatri di sini. Bukan hanya ngomong NU, tapi menjalankan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Itulah yang harus dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, proporsionalitas itu adalah sebenarnya DPAC itu adalah tanggung jawab utamanya ada di DPW, bukan di DPC. Jadi kalau kemudian seakan-akan DPAC itu bagian dari kinerjanya DPC, itu karena rentang koordinasi yang agak jauh, itu aja. Tapi secara substansi aturan di ADRT, DPAC itu miliknya DPW. Makanya hari ini kita undang seluruh pengurus DPAC, kita biayai penuh, termasuk sembakonya, itu dari DPW, bukan dari DPC. Masalah nanti DPC ngaku-ngaku, oh itu kok DPC, nggak apa-apa, diaku-aku boleh. Kenapa saya ngomong begini, di daerah lain ada yang seperti itu.
Jadi ngomong ke PAC itu kok DPC ya. Nah, ya tak biarkan aja nggak apa-apa, wong itu toh juga bagian dari kita. Nggak ada bedanya. Silakan monggo saja. Karena dia kepingin eksis, kepingin ya bagian dari ikhtiar, boleh. Tak anggap seperti caleg dulu. Caleg tandem. Ya, caleg tandem dulu, kalau kemarin sudah nggak begitu cara kerjanya. Jadi dulu itu saya tandem, saya bikinkan sembako, saya bikinkan kalender, lo itu malah foto saya ditutup dengan foto dia. Karena foto dia kebetulan terlambat datangnya, akhirnya keburu dicetak. Nah, sudah saya suruh bagi, malah foto saya ditutup dengan fotonya dia. Kan pasti ketahuan kan, ya, tapi saya biarkan aja nggak apa-apa. Wong itu ya anggap aja sepodo sak dulur, nggak apa-apa. Yang penting niate ngedekno partai. Nah sementara DPC itu kewenangan mutlak ada di DPP. Sebenarnya DPP itu mau ngomong apa aja sah. Hari ini Gus Malik sebagai ketua DPC PKB Banyuwangi diganti, sah. Contoh, kenapa? Legal standingnya ada di DPP. Gerindra, nggak ada namanya rembukan Gerindra itu. Coba tanya teman-teman, 1 bulan itu pernah ada kasus ganti pengurus 3 kali. Ketua DPC gak cocok, ganti lagi, besok lusa ganti lagi, nggak ada masalah, sah. Undang-undang partai politik melegitimasi itu. Tapi PKB tidak akan melakukan itu. PKB tetap akan berembuk. Apa sih prestasi sampean? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, PAC juga begitu. PAC menjadi bagian dari DPW. Karena yang mengeluarkan SK PAC adalah DPW. Bisa saja sewaktu-waktu DPW mengganti ketua PAC, pengurus PAC, bisa. Sah. Secara hukum berhak. Tapi nggak pernah kita melakukan itu. Kecuali dia melakukan pelanggaran yang sudah bertentangan dengan fatsun politik maupun fatsun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, positioning ini perlu kita tegaskan supaya apa? Supaya ketika pemilik legal standing mengambil keputusan A, ya sudah. Suka tidak suka, mau tidak mau, ayo keputusan itu diikuti. Karena keputusan itu pasti targetnya untuk kepentingan kebesaran Partai Kebangkitan Bangsa. Sepakat ya? Nah, ini penting. Juga gak seperti dulu lagi. Karena kita juga tidak akan sewena-wena. Tidak akan sewenang-wenang, gak akan sakarpe dewe. Pasti kita ajak rembukan. Tapi ketika rembukan mentok, ya sudah, kita akan ambil kekuasaan itu, kita serahkan sepenuhnya kepada DPP. Begitu juga DPW. Besok ketua umum mengatakan ketua DPW Jawa Timur ganti sudah, sah. Ketika sudah keluar SK resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Nggak harus kemudian minta izin dan nggak harus kemudian memberitahu, enggak. Malam nanti tiba-tiba keluar SK pergantian ketua DPW PKB Jawa Timur, sah. Maka sejak keluarnya SK itu dan di SK itu tidak ada lagi nama Halim Iskandar, maka sejak itulah Halim Iskandar tidak lagi menjadi ketua DPW PKB Jawa Timur. Itu sah. Nah, ini bagian dari ikhtiar solid. Karena sudahlah, pengalaman 2009 jangan terulang lagi di PKB. Ini udah bagus. 2014 naik, 2019 naik, 2024 naik, 2029 harus naik lagi. Meskipun dari 2014 naik sampai 2019, 2024 ini yang namanya upaya-upaya menghancurkan PKB tidak main-main.
mulai dari memberi warna kuning terhadap nama ketua umum kita terkait dengan rekomendasi KPK tahun berapa itu, 10 tahun yang lalu sudah dinyatakan masalah, tapi sampai hari ini bahkan calon wakil presiden sudah diancam dengan ini itu, karena memang tidak ada apa-apa. Karena itu bagian dari ingin menghancurkan PKB yang terus mengalami kenaikan. Toko-toko pesantren dibeli. Ini mulai banyak lagi ini. Di satu daerah, nggak usah saya sebutkan, tokoh PKB sejak PKB lahir sekarang menjabat di kepengurusan PCNU sangat strategis, didatangi oleh orang. Gus, 2029 nyalek partai saya, tak biayai. Butuh berapa? 10M, 20M, tak biayai. Itu bukan 1-2. Sekarang gerpolan seperti itu. Tapi alhamdulillah, sampai hari ini, tokoh-tokoh seperti itu nggak berubah. Tetap kekeh. Loh, saya ini sejak dulu PKB. Nggak mungkin saya melok partai sampean itu. Jadi upaya-upaya melakukan pembusukan PKB dari dalam, dari luar itu terus gak akan pernah berhenti. Karena apa? Karena PKB terus mengalami kenaikan, kejayaan. Karena apa? Karena konsisten. Pelajaran berharga dari P3. Kenapa P3 sampai hancur lebur kayak begitu? Karena gak konsisten. Itu aja. Makanya ketua umum di mana-mana selalu bicara. Kemarin yang mungkin lihat YouTube-nya. Kenapa P3 seperti itu? Karena gak konsisten. Maka PKB harus konsisten, harus istiqomah antara nilai-nilai yang diperjuangkan dengan perilaku cara memperjuangkan. Itu kunci istiqomah. Nah, hari ini DPP PKB terus melakukan konsolidasi nasional, dan hari ini PKB betul-betul menjadi partai nasional. Kenapa? Karena justru luar Jawa terus mengalami penambahan kursi. Jawa, termasuk Jawa Timur utamanya, sudah kita nyatakan sebagai daerah stuck untuk DPR RI. DPR RI Jawa Timur paling 2029 itu pertama mengembalikan kursi dari 19, kemudian sekarang 18 karena insiden, kembali ke 19. Yang kedua, ikhtiar maksimal, nambah di 2 dapil. Itu pun butuh energi yang luar biasa. Karena apa? Karena sudah stuck. Maka perjuangan kita sekarang nata di luar Jawa. Ada 10 dapil yang sekarang kita gerakkan betul untuk 2029. Alhamdulillah kemarin NTB dapil kosong pecah telur. Kemudian Sumatera Barat yang selama ini nggak pernah ada PKB lahir dari anggota DPR lahir dari Sumatera Barat, kemarin lahir anggota DPR dari Sumatera Barat. DKI keluar lagi. Banyak penambahan-penambahan. Jawa Barat nambah, Jawa Timur malah kecelakaan. Dari 19 kursi di 2019-2024 kehilangan 1 kursi. Karena ada insiden Sidoarjo. Akhirnya situasinya nggak bisa terkendali karena terlalu mepet dengan pemilu, ya sudah. Tapi saya yakin 2029 akan kembali. Nah, Banyuwangi juga harus mulai pemetaan. Kondisi event politik di 2024 ke 2029 ini berbeda dengan kemarin. Sekarang ini event politiknya sudah selesai. Setelah pilkada serentak sudah nggak ada apa-apa lagi. Baru ada event politik nasional 2028. Mulai menata caleg, 2029 ada pemilu legislatif. Nah, ini yang kemudian mengharuskan kita, DPP, DPW, DPC, DPAC terus berkonsolidasi.
supaya tidak terjadi kevakuman. Nah, saya mengusulkan untuk Banyuwangi, kalau memungkinkan, karena sudah nggak ada pilkada lagi, tapi tetap harus ada semangat berpolitik, ikhtiar maksimal, ada satu event yang menurut saya perlu kita masuk di dalamnya. Apa? Pilkades. Siapkan kader-kader terbaik dari kita untuk kemudian kita usung bareng-bareng, kita dukung bareng-bareng, kita menangkan bareng-bareng di dalam pemilihan kepala desa. Nggak usah banyak-banyak lah, separuh dari desa Banyuwangi dikuasai PKB, saya yakin 2029 Gus Maki jadi Bupati Kabupaten Banyuwangi. Jadi rekomendasi untuk calon Bupati Banyuwangi 2029 itu sudah turun. Jadi jangan kaget nanti, karena sudah turun sekarang rekomendasinya. Ke siapa? Ke Gus Maki. Loh, ternyata Gus Maki itu sakti. Nggak bayangkan loh, nggak ada yang bayangkan sosok Gus Maki dengan kondisi PKB Banyuwangi yang saya tahu persis kondisinya, itu mampu meraih berapa persen, Gus? 47. Itu nggak main-main itu. Coba kalau kita sedikit lebih solid lagi, lebih kuat lagi, lebih ikhtiar lagi, menang. Nah, jadi sudah kelihatan ke depan ini siapa calon Bupati Banyuwangi itu sudah kelihatan. Jadi nggak usah bingung-bingung, karena incumbent sudah nggak boleh calon lagi. Paling yang incumbent nanti yang nyalon wakil bupati. Nah, kalau wakil bupati, kalau pengen jadi bupati ya nanti digandeng Gus Maki jadi wakil bupati. Jadi nggak usah repot-repot, bisa dibilangin sejak sekarang, di bangsa sama repot-repot terus gabung aja melok Gus Maki besok dadi sama dadi wakil bupati meneh. Ini real politik yang ada di Banyuwangi. Jadi jangan kemudian komplain, itu yang disebut reputasi. PKB selalu memberikan apresiasi terhadap mereka yang memberikan reputasi bagi kebesaran Partai Kebangkitan Bangsa. Dan itu bukan hanya Gus Maki saja, siapa saja. Maka ada reward, konsep reward kepada caleg-caleg potensial pendulang suara, itu karena memberikan apresiasi terhadap reputasi. Dan sekarang sudah berlaku nasional, dulu Jawa Timur aja itu. Karena didasarkan pada sebuah kenyataan, tidak ada satupun anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten yang duduk di kursi menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten, yang kaki kursinya 4, nggak ada. Saya termasuk, kaki kursi saya cuma 3. Yang satu kursi kakinya siapa? Kakinya caleg-caleg yang melok ngewangi saya akhirnya jadi kaki. Akhirnya saya bisa duduk. Begitu juga DPRD Kabupaten Banyuwangi ini. Saya jamin nggak ada yang kakinya 4. Malah ada yang kakinya 1,5. Sing telu setengah, sing lurus setengah urunane konco-konco caleg sak dapil. Buktinya apa? Selisihnya dikit-dikit. Selisih 100. Ini sore meneh 50. Nah sudah, itu jelas sikile kursi mek siji malahan. Malah ada yang gigitnya separuh. Itu pernah itu 2019. Anggota DPR RI kakinya separuh. Lah kok bisa separuh? Separuh itu aja maksa. Kenapa? Lah wong 10.000 dari DPR RI. Lah kok bisa 10.000 dari? Karena dia PAW. Jadi 10.000 itu terbesar kedua, ya wes itu jenenge takdir. Nah sementara yang jadi DPR RI di atasnya nyalon bupati. Nah nyalon bupati kan harus mundur, untungnya terpilih. Nah karena dia terpilih jadi bupati, maka perolehan suara peringkat kedua naiklah menjadi anggota DPR RI.
Saya tanya, berapa suaranya? 10.000. Ya itu sikile separuh. Gak terima telu, mek separuh nih sikil. Itu malah gak cukup kira-kira. Nah, disitulah maka ada reward. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada caleg-caleg potensial pendulang suara yang sudah bersama-sama berjuang, kemudian menghasilkan kursi. Itu sudah kita terapkan di DPW lama dan sekarang sudah nasional. Se-Indonesia sudah kita terapkan seperti itu. Besok tanggal 27 Maret, DPW PKB Jawa Timur menggelar buka bersama, termasuk mengundang caleg-caleg potensial yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan reward dari DPW atas perjuangan yang sudah dilakukan, dan itu berjalan setiap tahun kita undang. Ada yang dapat 30 juta, ada yang dapat, itu setiap tahun. Karena kita tidak mau model transaksional. Transaksional itu dikasih di depan, semua selesai. Enggak. DPC yang masih melakukan itu sudah saya ingatkan, terakhir sekarang, tahun depan enggak boleh lagi seperti itu. Harus tiap tahun. Kenapa? Ada nilai silaturahim, tiap tahun kita ketemu. Ada tambahan THR, ada tambahan bingkisan lebaran. Nah, kan lumayan. Bukan hanya reward, karena setiap tahun. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita agar terus bangunan yang sudah kita bikin sedemikian kokoh dan kuat, ikatan yang sedemikian luar biasa antar kader PKB, terus bisa kita lanjutkan sampai pada PKB mencapai kejayaan puncaknya nanti, Allahumma amin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, karena keterbatasan waktu, karena saya juga harus segera balik ke Surabaya, besok saya bertugas ke Pasuruan, besok lusa ke Bojonegoro, besok lusanya lagi tugas saya ke Magetan. Mohon doa restu, mudah-mudahan saya terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan amanah sebagai ketua DPW dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Terakhir, yel-yel kita, tadi saya dengar yel-yelnya itu sudah berubah dan ini sudah berlaku nasional. Pertama, siapa kita? Jawabnya kader PKB. Yang kedua, pemimpin kita. Jawabnya Gus Muhaimin. Yang ketiga, Gus Muhaimin. Jawabnya tegak lurus. Apa? Tegak lurus. Ini kita ekspos kemana-mana supaya semua orang tahu bahwa PKB imamnya satu dan PKB akan terus solid. Karena dengan modal solid itu sudah semua partai pasti grogi. Bahkan di suatu hari sekitar sebulan yang lalu ada rapat DPP Nasdem. Ini cerita langsung dari teman-teman pengurus DPP Nasdem. Pak Surya Paloh itu dalam memimpin rapat itu merujuk PKB. Kalimatnya sederhana. Kita nggak bisa seperti PKB itu. Calegnya nggak begitu punya duit, tapi kursinya banyak. Sementara kita ini tiap pemilu menghabiskan duit triliunan, tapi nggak jauh-jauh dari PKB. Nah, langsung dijawab oleh ketum waktu dapat cerita itu. Pak Surya Paloh nggak tahu, kelihatannya saja kader PKB itu miskin, tapi sebenarnya banyak duitnya semua, cuma duitnya nggak kelihatan. Nah, artinya apa? Ya kita memang punya dua sisi kan, sisi lahir dan sisi batin. Partai lain tidak ada. Nggak ada yang namanya ijazah, istighosah, caleg-caleg, ini loh, Wocon, Wiritono, nggak ada selain PKB. Nggak ada. Jadi diwoco, bengi, jam sakmene. Itu hanya PKB yang ngelakoni begitu, karena memang kita ini itu punya sanad perjuangan politik. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, para sahabat di dalam mengelola pemerintahan pada waktu itu, diterjemahkan oleh para aulia, para ulama
di dalam misi-misi perjuangan Nahdlatul Ulama. Lah, nilai-nilai perjuangan ulama semuanya dipindahkan, dialihkan ke PKB sehingga sama persis. Itu yang saya katakan, hakikatnya antara NU dengan PKB itu sama. Dari sisi nilai kejuangan, beda thoriqoh. Sama-sama menuju Surabaya. Siji lewat Pantura, siji lewat jalur selatan. Tapi tujuannya sama. Karena yang satu organisasi sosial keagamaan, yang satu organisasi sosial politik. Dan berjuang melalui organisasi sosial politik itu jauh lebih efektif. Tadi Gus makin nanya, jenengan saat ini longgar nggih Gus? Wis gak dadi menteri, dadi DPR. Nggih Gus. Pokoknya wong paling nikmat dunya, insyaallah sak akhirate, insyaallah niku dadi DPR Gus. Gak terikat, longgar. Waduh Gus, dadi menteri ambekan angel Gus. Tapi kalau matur kali Gus Maki, tapi Gus dalam hal efektivitas perjuangan mboten koyok dadi menteri, mboten koyok dadi bupati. Kalau dadi menteri tanda tangan sak lembar berlaku sak Indonesia. BLT dana desa untuk warga miskin tanda tangan dok sak Indonesia warga miskin bisa memanfaatkan dana desa. Gus Maki jadi bupati, tanda tangan. Tidak boleh lagi ada anak yang tidak sekolah. Pokoknya ketok arek gak sekolah takoni gak duwe duit dibayari kabeh, tanda tangan. Sak Banyuwangi gak ono wong gak sekolah. Efektif. Efektif. Wah, itu perjuangan yang paling efektif. Makanya di dalam mabda siasi kita, pedoman berpolitik PKB, nanti tolong dibaca. Itu ada kalimat PKB menempatkan jabatan sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Nah, di sini juga membedakan PKB dengan partai lain. Jadi kita jadi menteri, Gus Maki bercita-cita jadi bupati, itu bukan tujuan. Karena ketika berhasil jadi bupati, bagaimana kemudian power yang dimiliki ini bisa melakukan perubahan-perubahan drastis sebagaimana yang diamanatkan oleh mabda siasi bahwa PKB selalu memperjuangkan kaum mustad'afin, kelompok terpinggirkan, kelompok terdolimi, itu tugas kita. Makanya jangan sekali-kali mendolimi orang, karena tugas kita adalah membantu orang-orang yang terdolimi. Itu mabda siasi kita atau pedoman berpolitik Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, itu yang kedua. Jadi setelah soliditas, yang kedua kinerja. Sudah, kalau kita sudah bisa melakukan dua hal ini dengan maksimal, saya yakin kepercayaan publik akan sangat tinggi kepada PKB. Kalau sudah kepercayaan publik tinggi kepada PKB, mereka tidak akan segan-segan untuk memilih dan mencoblos PKB dimanapun juga. Nah, kinerja itu di mana kuncinya? Di DPRD atau legislatif dan di eksekutif. Sehingga semua anggota DPR PKB sekarang itu beda dengan anggota DPRD PKB dulu. Ini PAC perlu tahu. Saobahe anggota DPRD saiki Mas, Mbak, itu dimonitor. Ada aplikasi yang namanya Simple. Sistem informasi pelaporan kinerja anggota legislatif. Jadi apa aja harus dilaporkan, termasuk iuran nanti. Itu harus dimasukkan di dalam Simple. Mari bayar iuran fraksi nang DPC, masukkan Simple. Bayar tabungan saksi, masukkan Simple. Karena kalau 3 bulan tidak ada laporan itu akan keluar surat peringatan dari DPP. Supaya apa? Supaya tidak leha-leha. Karena saya dengar, bukan di Banyuwangi, masih banyak anggota fraksi DPRD PKB yang tidak patuh terhadap kewajiban iuran bulanan. Enggak di Banyuwangi enggak ada. Enggak ada yang berbeda.
Ini akan kita disiplinkan betul. Karena apa? Ini kaitannya dengan kinerja. Jadi saobae anggota DPRD kudu lapor Mas saiki Mas. Ngomong no media kudu dilaporno. Ngomong apa? Kunjungan ke masyarakat ke basis harus dilaporkan. Silaturahim ke tokoh harus dilaporkan. Kita akan lihat betul itu. Karena apa? Karena kunci kedua agar partai ini terus mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah kinerja. Nah, kinerja itu ada di dua tempat, kinerja legislatif dan kinerja eksekutif. Kedua kinerja ini menghasilkan kinerja partai, ditopang oleh kinerja struktur. Sudah, tak jamin, kalau Banyuwangi dua hal ini diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, solid, kinerjanya bagus, sudahlah. Saya yakin 2029 PKB Banyuwangi akan meraih kemenangan di dalam pemilu legislatif. Allahumma amin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ayo kita yel-yel yang standar nasional, bukan lagi yel-yel lokalan Banyuwangi. Ya, silakan berdiri. Apa tadi? Siapa kita? Pemimpin kita? Gus Muhaimin. PKB bangkit, solid, menang. Terakhir PKB solusi bangsa. Jadi 5. Ya, ingat-ingat ya, 5. Siapa kita? Kader PKB. Pemimpin kita Gus Muhaimin. Gus Muhaimin tegak lurus. PKB bangkit, solid, menang. PKB solusi bangsa. Jangan lupa langsung kita respon dengan tepuk tangan yang meriah. Siap? Kamera disiapkan, videonya, tangan terkepal. Siapa kita? Pemimpin kita? Gus Muhaimin. PKB. PKB. Masih agak kurang kompak yang terakhir. Lali jean. Ya, lali. Ayo kita ulang sekali lagi. Yang kompak, yang keras. Jangan lupa, siapa kita? Kader PKB. Gus Muhaimin, pemimpin kita Gus Muhaimin. Gus Muhaimin tegak lurus. PKB bangkit, solid, menang. PKB solusi bangsa. Siap? Siapa kita? Pemimpin kita Gus Muhaimin. PKB. PKB. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa, mudah-mudahan terus diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.